Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Suci Malia. In this video, I will discuss the material about the communication process within organization. Let's check out the explanation. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku akan membahas materi tentang pengantar manajemen, materinya tentang proses komunikasi dalam organisasi. Mengapa sih komunikasi itu penting? Komunikasi itu penting. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan di dalam lembaga yang kompleks. Jadi di mana di suatu organisasi atau di suatu lembaga itu sangat memerlukan yang namanya komunikasi organisasi. Fungsi utamanya yaitu ada kendali, mengatur perilaku anggota melalui hierarki dan panduan kerja. Yang kedua yaitu motivasi, memberikan umpan balik atas kinerjanya. Kita memberikan umpan balik atas kinerja yang sudah dilakukan. Terus yang ketiga ada pengungkapan emosional, yaitu mekanisme fundamental bagi anggota untuk menunjukkan kekecewaan atau kepuasan atau pengevaluasian pekerjaan. Terus yang terakhir yaitu informasi, membantu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada model proses komunikasi. Yang pertama itu ada pengirim atau sender, memiliki ide atau informasi. Yang kedua itu ada penyandian atau encoding, mengubah ide menjadi simbol, kata, gambar, bahasa tubuh. Yang ketiga ada saluran atau channel, yaitu media yang digunakan ada email, rapat tatap muka, telepon, Zoom, dan lain-lain. Yang keempat itu ada penerjemahan atau decoding, itu penerimaan menafsirkan simbol tersebut. Yang kelima ada penerima, receive, yaitu ada target dari pesan. Yang keenam ada umpan balik atau feedback, yaitu penentu apakah pesan dapat dipahami sesuai maksud aslinya. Yang ketujuh ada gangguan atau noise, yaitu faktor yang menghambat kejelasan pesan. Yang selanjutnya yaitu ada arah aliran komunikasi. Dalam organisasi, pesan bergerak ke beberapa arah. Yang pertama itu ada arah ke bawah atau downward, yaitu dari pimpinan ke bawahan. Contohnya instruksi kerja, prosedur, dan kebijakan. Yang kedua itu ada arah ke atas atau upward, yaitu dari bawahan ke pimpinan. Contohnya laporan progres, saran, dan keluhan. Terus yang ketiga itu ada lateral atau horizontal, yaitu antar rekan kerja di level yang sama. Contohnya koordinasi antar departemen, marketing, dan sales. Yang terakhir itu ada diagonal, antar departemen di level yang berbeda. Itu contohnya staf IT memberikan training kepada manajer keuangan. Gitu teman-teman. Saluran komunikasi ada formal dan informal. Yang pertama itu ada saluran formal, ditentukan oleh struktur organisasi. Contohnya surat keputusan dan rapat bulanan. Kalau yang saluran informal atau grapevine, yaitu komunikasi yang muncul secara alami, seringkali lebih cepat, tetapi rentan terhadap rumor atau gosip. Kalau yang saluran formal itu contohnya dia menggunakan surat yang dikirim ke atasan. Tapi kalau yang informal itu seringkali contohnya kita berbicara secara langsung atau melalui telepon. Seperti itu. Di proses komunikasi dalam organisasi tentunya ada hambatan komunikasi efektif. Yang pertama itu ada penyaringan atau filtering. Pengirim memanipulasi informasi agar terlihat lebih baik di mata atasan. Nah, yang kedua itu ada persepsi selektif. Penerimaan mendengar berdasarkan kebutuhan atau pengalaman mereka sendiri. Yang ketiga itu ada kelebihan informasi atau information overload. Data yang berlaku banyak membuat otak sulit memproses. Dan yang terakhir itu ada bahasa atau semantik, penggunaan istilah teknis atau jargon yang tidak dipahami oleh semua orang.
Tips meningkatkan efektivitas. Yang pertama, itu ada gunakan umpan balik untuk memastikan pemahaman. Dan yang kedua, itu ada praktikan mendengarkan secara aktif atau active listening. Dan yang ketiga, itu ada sesuaikan gaya bahasa dengan audiens. Yang keempat, itu ada perhatikan komunikasi nonverbal, yaitu ada kontak mata, postur tubuh, dan lain-lain. Komunikasi yang efektif adalah 20% apa yang Anda ketahui dan 80% bagaimana perasaan Anda tentang apa yang Anda ketahui. Jim Rohn. Kesimpulannya, komunikasi adalah darah bagi sebuah organisasi. Tanpa proses komunikasi yang sehat, koordinasi akan lumpuh. Visi tidak akan tercapai dan konflik akan mudah terjadi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, friends, that's all my explanation of the material. I hope you understand and